Jadi perlu hati-hati karena ego ini begitu licin. Apalagi ini di konteksnya kan di dunia ini ya, self healing atau spiritual ya. Justru di dunia self healing sama spiritual yang kita cukup sering ngomongin tentang mengecilkan ego, jebakannya besar sekali. Betul tuh. Ya kan? Ya, sebagian orang justru menekuni healing dan spiritual, justru egonya semakin besar. Baik, kita lanjutkan kembali Mas Aji Santoso Putro tentang pentingnya mindfulness gitu. Kita tahu bukan bahwa sepak bola ya Mas ya. Tadi kan sepak bola ya. Sering Terus keliru. Persebaya gitu Iya, ya. sering Iya. keliru. Aji Santoso dikiranya saya pemain sepak bola. Iya sih, aku mikir jangan-jangan ini putranya Aji Santoso ini. Kita tahu bahwa ketika berbicara soal mindfulness ini tidak lepas dari yang namanya state of awareness lah ya. Itu sudah paket gitu ya. Di situ kita kalau misalnya dalam bukunya Eckhart Tolle gitu, The Power of Now itu udah jelas banget bahwa luka, penderitaan, kesedihan itu hanya bisa dihapuskan dengan ketika kita hadir penuh di sini saat ini sekarang gitu. Nah, monggo Mas Aji dibuka perspektifnya tentang urgensi daripada hadir di sini saat ini sekarang dan praktiknya bagaimana supaya teman-teman itu bisa mendapatkan perubahan yang lebih baik di dalam menjalani hidup. Silakan. Oke. Thinking mind tadi, ya. Mind kan ada dimensi thinking sama dimensi awareness. Oke. Dimensi thinking itu memang dia akan cukup sering sifat alami thinking mind ini dia akan memunculkan ingatan masa lalu, past, it's all about past, ingatan, memori, atau sisi sebaliknya yaitu pikiran masa depan, bayangan, imajinasi. Dan itu tidak bisa dilawan, tidak bisa dikendalikan. Carl Jung, salah satu tokoh psikologi mengatakan, what you resist persis. Apa yang kamu lawan justru akan menetap, gitu, akan menguat. Kalau kamu berusaha melawan, aku jangan inget dong gitu, aku jangan ingat. Itu ya, berusaha melupakan itu. Jangan berpikir ini dong, malah berpikir dia ya. Iya. Jangan berusaha melupakan itu malah menguatkan ingatan. Demikian juga ngomongin masa depan ya, yang biasanya seringkali menimbulkan kecemasan kan. Aku jangan mikirin masa depan kon, dong, aku jangan sampai overthinking gitu. Itu malah semakin bising, kepala jadi semakin bising. Maka di ilmu kesadaran kita diminta untuk nggak terlalu menyibukkan si thinking mind, justru kita terkoneksi dengan awareness mind. Kita hanya menjadi pengamat, menjadi istilahnya witness ya, saksi. Lebih mendalam lagi compassionate witness, saksi yang welas asih. Gitu. Kasih sayang. Ya, hanya menyaksikan pikiran-pikiran yang muncul itu. Dan disitulah kesadaran. Kita sadar penuh hadir utuh di momen saat ini. Dengan kita semakin menjangkarkan diri di present moment, di momen saat ini, maka kita tidak lagi teridentifikasi dengan apa yang terjadi di masa lalu kan. Teridentifikasi itu kayak kamu masih merasa bahwa aku adalah masa lalu itu gitu. Oh, aku dulu waktu kecil pernah disakiti hati oleh orang tuaku, jadi trauma dan tanpa sadar barangkali karena nggak sadar jadinya terus membawa identitas itu. Iya. Dan identifikasi apa yang terjadi di masa lalu atau trauma itu membuat reaksimu ke orang-orang di sekitar sekarang ini menjadi cenderung agresif barangkali atau cenderung malah pasif, menarik diri, nggak mau temenan atau gampang curiga sama orang. Itu karena membawa ingatan masa lalu itu kan. Ini saya tidak menggunakan alur yang pasti ya, karena saya terbiasa dengan spontan aja, ngalir aja. Aman. Ya.
Kenapa kita cenderung membawa ingatan masa lalu? Karena ego membutuhkan itu. Tanpa kita membawa ingatan masa lalu itu, kita tidak menggenggam terus ingatan masa lalu itu. Maka ego kan sebenarnya nggak terlalu ada gitu, bahkan bisa dikatakan nggak ada gitu. The sense of self itu kan. Karena itulah dia sangat takut akan ketiadaan dirinya. Maka dia terus membawa ingatan-ingatan masa lalu itu. The sense of self atau hurt self, diri yang sakit itu, diri yang terluka itu terus dibawa. Makanya pertanyaannya ketika misal kamu merasa batinku terluka gitu, atau aku sakit hati gitu. Pertanyaan yang lebih mendalam adalah siapa? Yang terluka itu siapa? Yang sakit hati itu siapa? Di dalam dirimu sisi apa yang sakit hati itu? Sisi yang mana? Sisi apa yang kamu merasa batinmu terluka? Dan jawabannya adalah ya ego itu sebenarnya. Ego itulah yang membuat kita merasa terluka, batin kita terluka. Nah, dengan kesadaran penuh hadir utuh di present moment, terurai itu, dissolve si ego itu, mengendur lah. Dan itulah yang membuat kita jadi pulih, menjadi healed gitu. Tapi bukan berarti terus ego ini sepenuhnya buruk ya teman-teman ya. Di kesadaran bukan berarti terus berarti ego itu sepenuhnya dihilangkan gitu. Ya itu juga omong kosong gitu. Upaya kita untuk menghilangkan ego itu adalah ego. Ya kan? Iya, buat langit, buat langit kesadaran, dia tidak ada upaya untuk menghilangkan awan. Yang terganggu oleh awan hanyalah awan. Ego. Iya, yang ingin menghilangkan ego adalah ego. Ya. Jadi perlu hati-hati karena ego ini begitu licin. Apalagi ini di konteksnya kan di dunia ini ya, self healing atau spiritual ya. Justru di dunia self healing sama spiritual yang kita cukup sering ngomongin tentang mengecilkan ego, jebakannya besar sekali. Betul tuh. Ya kan? Ya, sebagian orang justru menekuni healing dan spiritual, justru egonya semakin besar. Itu yang kita perlu sama-sama hati-hati sih. Tapi mungkin bagi sahabat-sahabat semua, termasuk saya gitu, Mas Haji, awal-awal untuk hadir penuh gitu ya di momen sekarang saat ini itu nggak gampang ternyata, nggak mudah gitu ya. Kalau aku kemarin dengar dari siapa ya, Kang Abu atau Ayah Guru Saiful Karim gitu. Jadi yang sudah praktek mindfulness itu, present moment itu tukang angkot gitu. Hari ini bayar, besok gratis. Besok terus ya gratisnya. Gimana tuh Mas kalau bagi teman-teman, susah Mas Haji, praktiknya nggak gampang Mas Haji, itu gimana? Ciptakan jeda walau sejenak. Pause. Perlu keberanian, perlu kerendah hatian untuk berhenti sejenak. Nggak mudah di zaman sekarang. Karena kita melekat sekali dengan ranah things, forms, objects. Jadi kayak misal berhenti sejenak aja, 1 menit aja gitu kayak, itu gimana ya? Konten sosial media itu gimana? DM itu gimana? WhatsApp group itu gimana? Urusan politik itu gimana? Itu gimana? Urusan tetangga? Mertua gimana? Jadi kayak segala sesuatu itu harus dikerjakan sekarang, secepat mungkin, selekas mungkin, langsung sekarang gitu. Itu kan di ranah objects, things, form. Padahal kita manusia beroperasinya bukan hanya di ranah object, things, forms. Kita lebih mendalam kan, ada deeper self kan, bukan hanya sebatas surface self. Celakanya, selain kita sibuk di object, things, forms, celakanya
sekarang ini juga di masa orang-orang itu sangat berambisi untuk berebut perhatian. Konten digital atau apapun itulah ya, di berbagai kesempatan itu kan berbagai pihak itu kayak perhatiin aku dong, perhatiin aku, perhatiin. Dari politisi, pengusaha, selebgram, semuanya itu berbagai pihak kayak ayo perhatiin aku dong, perhatiin aku. Eksistensi lah ya. Eksistensi. Sehingga kita begitu sibuk, ditambah perhatian kita keseretnya kemana-mana ini. Kita justru terlatih untuk mindless daripada mindful. Kita terlatih untuk nggak sadar dibandingkan sadar. Ketika kita terlatih untuk begitu, kondisi begitu, kamu tahu nggak, batin kita di dalam ini penuh dengan ketakutan. Selalu nggak jenak gitu, selalu nggak nyaman, selalu merasa kurang, ketakutan. Nah, ketika takut, maka jadinya ekspresinya cemas, bahkan sampai marah-marah, konflik, kekerasan, dan penderitaan terus terjadi. Karena sumbernya tadi di dalam diri kita ini serba ketakutan. Itulah kenapa langkah paling praktis, pause, berhenti dulu aja. Meskipun hanya sekedar rebahan. Iya, awal mulanya itu dulu aja, tidak perlu mikirin tentang tekniknya gimana, metodenya gimana ya. Berhenti dulu aja, misal sekarang ini gitu. Duduk diam, kamu taruh segala kegiatanmu, berhenti dulu, udah. Hanya menyadari, melihat sekelilingmu, oh ada meja ya, oh ada ini. Kita kan seringkali tidak hadir gitu. Bahkan ketika kita nggak ngapa-ngapain pun kita hanya terseret oleh pikiran kita. Tapi latihlah dirimu untuk sesimpel misal melihat pohon di rumah, misal di depan rumahmu ada pohon atau mungkin di dalam rumah ada bunga, atau kamu ketemu dengan orang yang kamu cintai, entah itu orang tuamu, entah itu pasanganmu, suamimu atau istrimu atau anakmu. Mungkin selesai ini kamu bisa ketemu dan hanya lihat, hanya lihat saja. Ada intimasi di situ, hanya lihat saja. Dan cukup sering akan terus jadi menetesan air mata biasanya, karena selama ini kita melihat, tapi melihat kita dengan pikiran, bukan melihat dengan mata. Kita melihat seseorang, tapi dipenuhi dengan pikiran. Jadi mengindra dan hanya mengindra saja gitu. Just rest, being gitu. Dan mungkin tips selanjutannya sadari nafas itu tadi. Mungkin dengan begitu kita akan menjadi lebih bisa menghargai kehidupan ini gitu ya, Mas Haji ya. Iya, melihat apa saja gitu ya, bisa kita maknai. Gampang tersentuh yang tadinya selama ini, wah iya. Ini bukan aku yang asli gitu. Iya. Menghargai kehidupan, mensyukuri kehidupan ini. Kita melihat hidup ini lebih mendalam. Melihat hidup ini lebih jeru gitu, lebih dalam. Iya. Dan karena kita melihat hidup ini lebih mendalam, kita akan bertemu dengan keutuhan. Keutuhan. Oh iya ya, ternyata di setiap negatif itu ada positifnya. Di setiap negatif ada positifnya, di setiap positif ada negatifnya. Keutuhan. Keutuhan hidup. Ya, makanya ada keutuhan. Tuhan ada dalam keutuhan. Oke. Kalau seseorang sudah bisa benar-benar melihat segala sesuatunya itu sebagai keutuhan, barangkali dia akan berjumpa dengan Tuhan setiap saat. Dia menyadari kehadiran Tuhan. Seringkali kita ketika mengalami kesedihan, sesuatu yang negatif, kita ingat itu, oh kesedihan ini, kepahitan ini, negatif ini pasti mengandung positif. Ada hikmahnya. Sisi yang satu yang seringkali kita lupakan, bahwa di setiap positif, di setiap kegembiraanmu,
itu juga mengandung kesedihan. Iya. Oke. Ketika keinginan kita terwujud, kita seneng toh, kita gembira kan. Ingat juga kebutuhan. Bahwa di setiap keinginan kita terwujud, itu akan diikuti dengan sisi negatif juga. Ini mungkin yang dibilang mengalami ketuhanan gitu ya, Mas Haji ya. Makanya di Pancasila pertama bukan Tuhan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Itu harus dialami. Iya, dialami, disadari, dan Esa, keutuhan. Di per-self kita, kembali ke tadi ya. Kalau di surface self, identitas, penampilan, bentuk rambut, muka kita beda-beda toh. Tapi di per-self, ya Esa, kita ini manunggal, kita ini kan satu, sama. Ya ekspresi Tuhan itu. Ketika udah stay di situ, kita kan sadar bahwa sesungguhnya kita ini adalah love gitu ya. Kita ini adalah kesempurnaan, ketidakterhinggaan gitu ya. Otomatis sudah nggak punya banyak ingin. Terus tapi kalau yang namanya orang hidup kok nggak punya banyak ingin itu juga agak aneh juga gitu. Nah, bagaimana kita membedakan ingin ini sesuai dengan kehendak consciousness itu tadi, atau kemudian inginnya ego, itu caranya bagaimana? Kalau dikaitkan ini mungkin kalau di Ngaji Rasul kan banyak pelatihan pengembangan diri gitu kan ya. Yang meskipun belajar kesadaran juga ada manifestasi berbasis kesadaran dan lain sebagainya gitu kan. Lagi-lagi kan pengen sugih, pengen kaya gitu kan kira-kira. Nah, bagaimana menurut Mas Haji? Ini kalau yang saya pelajari ya, sebatas yang saya pelajari dan alami. Tentu saya menghormati teman-teman yang lain yang mungkin berbeda jalan. Saya juga belum tentu benar. Tetap ada keinginan sih. Tetap banyak keinginan itu muncul, tetap ada. Thinking mind. Selalu insecure. Thinking mind selalu merasa kekurangan. Karena tanpa itu dia nggak ada. Ya kan? Dia sangat takut. Thinking mind si ego ini sangat takut ketika nggak ada keinginan. Sehingga dia akan selalu menghasilkan banyak keinginan. Tetap ada banyak keinginan. Hanya saja ketika kita terlatih kesadaran kita, dimensi awareness mind kita sering latih gitu. Sebenarnya tidak bisa dilatih sih, karena kan dia ini senantiasa ada. Kalau kita melatih kesadaran, kita berarti di dimensi thinking kan, yang butuh dilatih, butuh ada akumulasi. Itulah thinking. Kesadaran ini tidak bisa kita latih, dia selalu ada. Nah, tetap ada keinginan, dan kita hanya amati saja. Kembali lagi, kita hanya amati. Tidak terlalu berambisi untuk mewujudkannya. Karena kita tahu diri kita tidak ditentukan oleh terwujud atau tidaknya keinginan itu. Artinya tidak melekat terhadap hasil dari keinginan itu gitu. Berharga atau tidaknya dirimu itu tidak ditentukan oleh terwujud atau tidaknya keinginan. Ya. Ini bedakan dengan kebutuhan. Kalau memang itu kebutuhan, misal kebutuhan pokok gitu, ya mesti makan kan, ya mesti dicukupi. Gitu. Jadi bukan berarti terus dengan latihan kesadaran, oke, aku sama sekali nggak makan dan sebagainya. Iya nggak juga gitu. Ya secukupnya. Ya, secara fungsi aja, bukan berarti terus makannya harus. Kalau udah request makannya harus macam-macam, ya itu kembali lagi thinking mind kan, ego. Maka kembali ke tadi bahwa kita tetap ada keinginan, hanya saja tidak begitu ngotot lagi untuk mewujudkan keinginan itu, karena dibekali oleh kesadaran, ditemenin oleh kesadaran. Meskipun itu terwujud, ya kalau terwujud ya alhamdulillah bersyukur, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi mungkin dalam praktik nyata, justru ketika udah stay di situ, itu kok apa-apa lebih mudah gitu mungkin barangkali ya. Karena basisnya kan berbeda. Kalau masih thinking mind tadi kan basisnya kekurangan gitu. Di awareness mind semuanya udah ada, semuanya udah berlimpah, semuanya udah cukup. Gitu gak kira-kira?
Enggak juga sih. Enggak Kalau juga ya? iya, kalau memang ada yang bilang seperti itu. Tapi gini Mas, itu kan pikiran menjadi kenyataan, istilahnya kan gitu. Atau ada law of attraction istilahnya. Iya, iya. Itu agak bias sih menurut saya ya. Jadi gini, ketika sesuatu terjadi dan sesuai keinginan kita, lalu kita bilang, beberapa waktu lalu aku pernah mikirin dan terjadi. Nah, oke. Kita meng-highlight cuma pikiran itu dan terjadi sekarang. Contoh misal gini, biar lebih mudah dipahami, misal dapat sepatu yang sesuai keinginanku gitu. Iya. Dapat ini, yang sesuai keinginanku. Lalu aku bilang, beberapa bulan yang lalu, aku itu sudah mikir dapat sepatu ini. Persis yang ku bayangin, pikiranku itu warnanya seperti ini. Dan sekarang terwujud gitu. Pertanyaannya gini, selain pikiran itu, kan masih banyak pikiran yang lain. Dan tidak terwujud kan. Tapi kenapa yang kita highlight adalah peristiwa-peristiwa yang heroik gitu. Peristiwa-peristiwa yang wow, yang kita ceritakan ke teman-teman itu yang ini kejadian ini nyenengin. Dan itu aku pikirin tuh. Padahal kan selain itu, bisa dipahami ya teman-teman. Selain kejadian itu, selain pikiran itu, banyak lagi pikiran kita pikirin dan nggak terjadi, itu ada, banyak bahkan. Tapi lagi-lagi, thinking mind, ego, hanya mau yang nyenengin, nggak mau yang nyebelin. Ketika nongkrong sama teman, kita nggak akan menceritakan, dulu itu aku mikir sesuatu dan nggak terjadi. Nggak seru. Iya, kan? Mas, ya, Yang Mas, kita ya, ceritakan Mas. di sosial media adalah ya dulu aku mikir sesuatu dan terjadi sekarang. Yang berikutnya adalah gimana kita yakin bahwa dulu itu kita mikir itu. Bisa jadi pikiran sekarang lah yang merekayasa kita ditunggangi oleh pikiran. Merekayasa bahwa dulu aku mikirin itu loh. Kan kita nggak pernah benar-benar tahu. Kita tidak bisa memastikan bahwa dulu itu kita beneran mikirin, aku beneran mikirin sepatu itu tadi, dapat sepatu itu. Ada kemungkinan sekarang ini pikiranku lah yang merekayasa, memunculkan ilusi bahwa Ji, dulu itu kamu mikirin ini loh. Padahal sebenarnya dulu nggak mikirin gitu. Iya. Dan yang mendasar, yang lebih mendalam adalah pikiran menjadi kenyataan itu kan dasarnya pikiran dulu, baru kenyataan. Alurnya kan gitu. Apa iya? Atau jangan-jangan loh ya, mari kita renungan bersama. Kenyataan dulu baru pikiran loh ini. Kenyataan dulu baru pikiran. Kenyataan dulu baru pikiran. Ini kita mengalami nih, kenyataan sekarang ini. Iya. Lebih dulu pikiran kita atau kenyataan kita? Kenyataan. Kenyataan difilter oleh pikiran kita, muncullah kenyataan pangkat 2 di pikiran kita mengenai kenyataan. Tapi truth, kenyataan, itu selalu mengawali pikiran. Sebelum pikiran. Kenyataan, aliran hidup, itu ya as it is, seapa adanya begitu. Ego kita merasa sebagai pusat semesta, beranggapan bahwa kita bisa mengatur hidup ini. Hidup ini barangkali punya aliran sendiri yang nggak peduli perasaan kita. Contoh, sesebel apapun kita, atau kita mau berpikir positif, nggak mau kehilangan. Tetap aja kita akan kehilangan di kemudian hari. Ya, pastilah. Itulah kenapa kalau di latihan kesadaran, ini lagi-lagi yang saya pelajari dan saya bagikan, yang saya alami, kita bukan bicara mengendalikan hidup agar selalu sesuai keinginan kita. Justru kita berlatih spiritual, berlatih kesadaran ini, kita mengalir saja selaras dengan aliran hidup. Nah, sekarang aku tarik tadi karena Mas Aji
bicara tentang bahwa lebih dulu kenyataan, atau jangan-jangan lebih dulu kenyataan sebelum pikiran gitu ya. Iya. Kan banyak ya orang yang kemudian, aku sampai di fase ini, itu karena dulu aku tuh nge-create gitu ya. Aku nanti di umur sekian harus begini, begini, begini. Nggak ada pilihan lain kecuali untuk berhasil dan seterusnya gitu. Nah, itu dimaknai sebagai the law of attraction itu tadi dengan kekuatan pikiran. Kan banyak buku-buku tentang kekuatan pikiran dan lain sebagainya gitu. Menurut Mas Haji gimana? Sejauh apa kemudian pikiran bisa berkontribusi untuk merubah jalan hidup seseorang gitu? Tidak bisa mengubah hasil. Maksudnya gini, iya membuat kita punya determinasi. Contoh misal, suka bola nggak Mas Indra? Suka. Sebutin salah satu pemain idolamu siapa? Francisco Totti. Lawas banget ya. Wah, AS Roma. Pensiun. Udah pensiun. Iya. Roma juga udah kalah sekarang. Iya, tapi aku, aduh. Oh iya, Totti ya. Dulu kalau Roma main gitu ya, zamannya Antonio Cassano, Roma Montella iya, gitu ya. Montella, ya kan. Ketika Totti itu tanding, mau mulai pertandingan, lalu muncul pikiran negatif. Roma lawan Juventus misal, lalu dia muncul pikiran negatif, kalah. Dan kalau dia hanya terseret oleh pikiran negatif itu, maka disemprit pertandingan mulai, ya dia mainnya nggak akan oke. Iya. Dan itu akan mempengaruhi, hanya menjadi salah satu faktor hasil pertandingan nanti, bisa jadi kalah. Ya kan? Itu berarti kan berpengaruh itu pikiran. Oke. Tapi ketika di awal pertandingan, si Totti muncul pikiran positif. Menang ya? Menang. Kalau di ilmu kesadaran, itu bisa jadi jebakan juga. Optimis yang berlebihan, itu bisa bikin berantakan dalam bermain, dalam menjalani hidup ini. Terlalu optimis, itu melelahkan. Maka disarankan pikiran negatif maupun pikiran positif hanya diamati saja, kesadaran. Sehingga ketika bermain di lapangan itu tadi, Totti atau saya pernah baca si Messi, Lionel Messi itu sangat ditakutin oleh lawannya karena ketika dia di lapangan, ya dia kayak jatuh aja di lapangan. Maksudnya jatuh itu dalam tanda petik ya, kayak beneran dia itu bermain, ya dia nggak hanya terseret oleh pikiran gitu, hanya bermain. Entah apapun hasilnya. Karena kalau kita masih mikirin hasilnya, thinking mind berarti. Oke. Ya kan? Justru dengan kita enjoy aja, main aja, itu hasilnya akan lebih bagus gitu? Belum tentu juga. Iya, belum tentu juga. Tapi setidaknya di kesadaran kan kita tidak mikirin tentang hasil. Iya. Oke. Selama kita masih mikirin hasil, berarti kita masih terjebak dalam thinking mind. Keren. Pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, bisakah kita ketika melakukan sesuatu, dalam hal ini mungkin pekerjaan kita hanya enjoy momen per momennya. Itulah sebenarnya kan esensi dari kerja adalah ibadah. Kita beneran jatuh, sekali lagi tanda petik ya, bukan beneran jatuh, beneran jatuh. Jatuh di momen per momen nih. Kita enjoy aja. Kayak musisi. Ada beberapa teman saya musisi. Dia bilang ketika dia menulis lagu, menciptakan karya, sudah mikirin nanti laku atau enggak, lagunya jadi jelek. Berbeda ketika dia bikin karya, menulis lagu, melukis, atau apapun karya yang dia ciptakan, tapi dia beneran di situ, jatuh di momen itu. Justru itu karyanya bisa menjadi mahakarya. Analoginya seperti apakah kita menjalani hidup ini seperti bunga yang dia mekar, dan si bunga itu nggak sadar kalau dirinya mekar. Dia nggak peduli
Apakah mekarnya dia itu indah atau enggak, dilihat atau enggak peduli. Oke. Enjoy moment per moment. Filosof kita ini ya. Ini tadi ngalor ngidul. Nulis buku nggak sih Mas? Nulis buku nggak sih Mas? Udah nulis saya. Harus ini segera diterbitin dong. Udah nulis, udah lama nggak nulis, tapi saya udah ada 5 buku sebenarnya. Wow, tapi udah lama. Mantap. Ya. Oke ya. Ayo Vi, kita habis ini geser. Ganti baterai.